Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ahmad Ariesta dengan NIM 221524041. Di sini saya akan menjelaskan pengetahuan tentang microservice design pattern untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah PPLBO. Yang pertama, kita di sini akan membahas pendahuluan terlebih dahulu mengenai konsep, tools, dan kata kunci. Karena materi yang kita bahas ini adalah microservice, maka kita perlu mengetahui apa definisi dari microservice itu sendiri. Yang pertama, microservice itu adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi besar dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri dan berkomunikasi satu sama lain melalui API. Bisa dilihat di sini ada service, ada front end sendiri, back end sendiri, dan database sendiri, di mana back end ini juga bisa dipecah lagi menjadi masih service independent seperti order service, payment service, dan sebagainya. Untuk ciri-ciri microservice yang pertama itu adalah layanan kecil terpisah, yang mana setiap layanan ini hanya menangani satu fungsi bisnis spesifik. Misalnya, layanan untuk produk atau produk service digunakan untuk melihat katalog produk-produk yang ditampilkan. Lalu ada layanan untuk pembayaran, payment service, yang bertanggung jawab untuk mengatasi transaksi jika terjadi adanya pesanan. Lalu ada layanan untuk pengiriman yang bertanggung jawab untuk memonitoring sampai mana pengiriman pesanan tersebut dan sebagainya. Karena pemisahan ini, maka setiap layanan service ini menjadi independen. Independen setiap layanan ini bisa dikembang karena layanan ini independen, maka setiap layanan ini bisa dikembangkan, diuji, dan dideploy secara terpisah tanpa harus mempengaruhi layanan yang lain. Oleh karena itu, skalabilitas di sini mudah karena untuk melakukan peningkatan skala tidak harus semua service ditingkatkan. Lalu yang kedua ini ada konsep event-driven architecture atau arsitektur berbasis peristiwa. Adalah pendekatan dalam pengembangan sistem perangkat lunak di mana komponen sistem berkomunikasi melalui peristiwa atau event, bukan dengan cara pemanggilan langsung seperti pada arsitektur monolitik atau tradisional. Di sini bisa kita lihat ada event producer, di mana ini adalah service yang membuat atau mengirimkan event kepada broker atau channel. Lalu ada event consumer, yang mana di sini akan mengkonsum atau menerima apa yang ada atau tersedia di broker atau channel. Berikutnya adalah pattern-pattern yang akan kita bahas dalam video ini. Pertama itu ada Saga Choreography Pattern, di mana itu adalah untuk menangani data konsistensi. Lalu ada Command Query Responsibility Segregation atau CQRS Pattern untuk menangani querying patterns. Lalu ada Transactional Outbox Pattern, Sidecar Pattern, dan Event Sourcing Pattern. Masuk yang untuk desain pattern yang pertama ada Saga Pattern. Saga Pattern merupakan pendekatan yang digunakan untuk menangani transaksi terdistribusi dalam arsitektur microservice. Nah, Saga Pattern ini terdapat dua bentuk utama dari pola tersebut, yaitu ada choreography dan orchestration. Untuk choreography, di mana setiap layanan ini berkomunikasi secara langsung satu sama lain tanpa pengendali pusat. Lalu ada orchestration, di mana ada satu layanan pengatur atau orkestrator yang mengelola urutan eksekusi antar layanan. Nah, di sini adalah arsitektur monolitik untuk sistem pembayaran. Nah, apa masalahnya? Masalahnya di sini adalah ketika user membuat pesanan di order service, jika order terbuat namun payment gagal, maka data order tetap masuk ke database, sedangkan uang user pada payment tidak bisa dikembalikan. Hal ini tentunya menyebabkan inkonsistensi data. Oleh karena itu, Saga Choreography Pattern digunakan dalam studi kasus ini. Bisa kita lihat di sini ada dua microservice, ada order service dan payment service, yang mana masing-masing memiliki database-nya sendiri. Oke, lalu teknologi yang dipakai di sini untuk database ada MongoDB dan MySQL. Lalu untuk broker atau channel yang kita gunakan di sini adalah dari Kafka. Kafka ini menyediakan atau sebagai channel yang kita gunakan dalam Saga Choreography. Dalam Kafka, database ini disebut topics.
Nah, bagaimana prosedur sederhananya? Yang pertama, ada order service yang mana bertugas membuat order dan memproduce event ke Kafka dengan topik order event. Apa yang dikirimkan, mungkin kita ke selanjutnya dulu. Nah, ini data yang dikirimkan ke topik producer event, ke topik order event, di mana informasi order akan dikirimkan. Lalu, sini payment service bisa kita lihat akan mengkonsum atau menerima data order tersebut dan akan melakukan logikanya sendiri, yaitu mengautentikasi pembayarannya. Jika pembayaran berhasil, maka payment service ini akan lagi memproduce event ke topik payment event yang akan dikonsum oleh order service. Nah, lalu bagaimana jika payment service ini down atau layanannya berhenti? Apakah pembayaran yang dibuat oleh user ini akan hilang? Nah, jawabannya tidak, karena data tersebut akan disimpan di Kafka sampai payment service tersebut kembali menyala dan akan otomatis melakukan consume ke topik tersebut. Terakhir, order service. Setelah payment event dikirim oleh payment service, order service akan consume event tersebut untuk memperbarui status. Misalkan payment tersebut berhasil atau payment tersebut gagal. Ini bisa kita lihat data yang dikirimkan ke topik order service, order event. Di sini ada order status, order created, lalu ada data yang dikirimkan ke payment event, di mana ada payment status. Ini akan muncul setelah adanya validasi di payment service. Nah, berikutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Saga Choreography itu sendiri. Yang pertama itu lebih mudah dilakukan scalability, lalu ada mendukung fleksibilitas dalam pemulihan kegagalan, karena developer di sini bisa mendefinisikan apa yang harus dilakukan ketika transaksi itu gagal. Untuk kekurangannya, kompleksitas bertambah seiring pertumbuhan sistem, lalu sulit menangani error dan rollback. Lalu yang kedua kita masuk ke pattern CQRS atau Command Query Responsibility Segregation. CQRS pattern ini merupakan mekanisme yang memisahkan database untuk operasi pengelolaan seperti create, edit, dan delete dengan pengambilan data. Nah, bisa kita lihat di sini untuk service ini dibagi menjadi dua, terpisah antara command dan query. Untuk query kita hanya akan melakukan fetch get, lalu untuk command kita hanya akan melakukan post, put, delete. Nah, service ini masing-masing juga memiliki database-nya tersendiri. Contoh implementasinya ini adalah ketika ada sebuah aplikasi e-commerce akan melakukan flash sale. Nah, kan pada saat flash sale itu biasanya orang-orang akan sering lebih banyak mengakses kategori produk dan melihatnya. Oleh karena itu, ketika ada lonjakan beban pada produk service yang mana bertanggung jawab untuk menampilkan katalog produk, di sini akan otomatis ditingkatkan skalabilitasnya untuk menangani peningkatan beban kerjanya. Sedangkan untuk seperti payment service yang mana menggunakan command post, put, delete ini tidak perlu ditingkatkan karena belum tentu memiliki beban kerja yang sama. Nah, ini merupakan bentuk data yang dikirimkan ke produk event topik. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, untuk kelebihan memudahkan skalabilitas service yang seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, di mana ketika ada flash sale, maka hanya query service lah yang ditingkatkan. Lalu meningkatkan performa, dan untuk kekurangannya, yang pertama adalah memerlukan lebih banyak sumber daya karena menjadi dua service dengan database-nya masing-masing. Artinya di sini resource untuk membuat database-nya itu semakin banyak. Lalu ada peningkatan kompleksitas. Berikutnya adalah pattern transactional outbox. Transactional outbox pattern ini adalah desain pattern
yang digunakan untuk menjaga konsistensi data antara database dan message broker dalam sistem event-driven atau microservice. Nah, bisa kita lihat di sini adalah ada microservice yang belum menggunakan outbox pattern, di mana ketika ada order service yang dibuat, maka akan langsung membuat event ke Kafka yang akan dikonsum oleh inventory service dan payment service, lalu langsung juga menuliskan data order tersebut ke database. Sehingga bagaimana jika ada kegagalan dalam proses di inventory service dan payment service. Oleh karena itu, kita menggunakan transactional outbox pattern, di mana sebelum kita melakukan write ke database order, kita membuat database sementara, yaitu dinamakan outbox. Lalu ketika data dikirimkan sini, ada yang namanya order poller. Nah, order poller ini akan selalu poll atau consume data-data yang baru masuk dan akan menuliskan juga ke Kafka, yang mana nanti juga di Kafka akan dikonsum oleh inventory service dan payment service, di mana ketika payment service dan inventory service ini akan mengirimkan status gagal dan berhasil. Jika keduanya berhasil, maka order service tersebut berhasil sehingga dapat diteruskan ke database order service dengan data yang konsisten. Contohnya adalah bentuk data pada Kafka ini untuk pesanan sayur. Data ini akan dikonsum oleh payment service dan inventory service dan dicek apakah valid atau bisa dilanjutkan dengan status berhasil. Lalu berikutnya adalah sidecar pattern. Sidecar pattern ini merupakan pola untuk memisahkan service utama dan service pendukungnya menjadi dua service terpisah. Nah, biasanya kan kita sebelumnya membuat service ini dengan adanya fitur logging dan monitoring secara bersamaan. Nah, hal ini menyebabkan beban berlebih pada service tersebut. Oleh karena itu, kita menggunakan sidecar pattern, di mana logging dan monitoring ini dipisahkan menjadi service tersendiri, sehingga tanggung jawab dari order service, payment service, dan dispatch service di sini itu tidak lagi untuk logging dan monitoring juga. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari sidecar pattern ini, yang pertama pemisahan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab dari service ini tidak lagi memegang dua atau lebih tanggung jawab, lalu lebih mudah dikelola. Dan untuk kekurangan, memerlukan sumber daya yang lebih tinggi, karena kita akan membuat service baru, yaitu logging dan monitoring, dan kompleksitasnya menjadi semakin tinggi. Lalu desain pattern berikutnya adalah event sourcing pattern. Event sourcing pattern ini merupakan sebuah mekanisme penyimpanan data, di mana setiap perubahan data ini akan dianggap sebagai data yang baru tanpa mengubah atau menghapus data yang lama. Nah, ini bisa dipakai untuk memonitoring pesanan pada e-commerce ya. Bisa kita lihat di sini ada status created, confirmed, shipped, dan delivered, di mana tahapan yang pertama ini adalah ketika pesanan baru dibuat, maka akan membuat data created. Nah, data ini tidak akan dihapus, melainkan akan menambah data baru dan tidak akan mengganti status pesanan sebelumnya. Lalu misalkan ketika order sudah dibuat, lalu kita masuk ke service payment service bahwa pembayaran telah berhasil, maka status tersebut akan berubah menjadi confirm. Bukan berubah, tapi akan menambah data dengan status confirm. Lalu berikutnya ketika service pengiriman
sudah atau sedang melakukan pengirimannya akan menambahkan data dengan satu sheet, lalu ketika pesanan tersebut sudah sampai dan diterima oleh pembeli akan menambahkan data status delivered. Nah, ini merupakan contoh bentuk data dalam satu bentuk order, di mana order service ini mengirimkan data order dan akan dikonsum oleh shipping service yang mana akan selalu mengubah status dari pengiriman itu sendiri. Nah, apa sih kelebihan event sourcing itu? Yang pertama itu data historis lengkap. Karena kan tadi kita menambahkan setiap kondisi pada perubahan data, bukan menggantinya, maka kita dapat melakukan tracing dengan lebih mudah. Lalu memudahkan recovery dan debugging. Nah, ini akibat dari data history yang lengkap ini, kita dapat dengan mudah melakukan recovery atau debugging. Untuk kekurangannya, ukuran database akan menjadi sangat besar karena kan kita selalu menambahkan data, bukan mengganti salah satu variabel data itu. Maka dari itu, ukuran database yang digunakan akan menjadi sangat besar. Lalu yang kedua, proses query akan menjadi lebih rumit karena item yang sama memiliki banyak data. Sekian penjelasan pengetahuan dan pembelajaran microservice pattern dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.